Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Membaca dan Pembelajarannya di Sekolah Dasar yang beranggotakan pertama, Irma Mufihatun NPM 006, yang kedua, Juna Ajeng Profita NPM 013, yang ketiga, Nanda Felandi Putri NPM 015, yang keempat, Agil Faralistanti NPM 018, yang kelima, Agila Ratri Widyaningrum NPM 020, yang keenam, saya sendiri Sinta Rizky Ardiani NPM 024, yang ketujuh, Putri Lestari NPM 032. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi membaca. Secara umum, membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam KBBI yang menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang ditulis. Adapun definisi membaca menurut beberapa ahli, yang pertama M.R. Tampu Balon, yang kedua Yunus, yang ketiga Tarigan, yang keempat Nurhat, yang kelima dari Farida Rahim, yang keenam dari Khalid Ahad dan Lilis S, yang ketujuh dari Gilet dan Temple. Dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit dalam memahami makna tulisan, yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenal huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya, serta menarik kesimpulan dengan tujuan memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis. Materi selanjutnya yaitu tujuan membaca. Aktivitas membaca mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan orang yang membacanya. Tujuan membaca yang paling utama adalah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki oleh pembacanya. Ada beberapa tujuan membaca, antara lain, yang pertama, kesenangan, yang kedua, menyempurnakan membaca nyaring, yang ketiga, menggunakan strategi tertentu, yang keempat, memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik, yang kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya. Keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. Ketujuh, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi. Yang kedelapan, menyampaikan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain. Yang kesembilan, mempelajari tentang struktur teks. Yang kesepuluh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Yang kesebelas, menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata seseorang. Ke-12, memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti suatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan. Ke-13, menjawab pertanyaan dikemukakan dalam teks bacaan. Ke-14, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Ke-15, membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan tersebut. Ke-16, menggunakan strategi tertentu untuk memahami teks bacaan. 17, menggali kesimpanan pengetahuan atau skemata seseorang tentang suatu topik. Ke-18, mencari informasi untuk penyusunan suatu teks bacaan atau laporan. Setiap hal yang dilakukan tentunya memiliki tahapan-tahapan. Begitu pula dengan membaca. Membaca sendiri dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu membaca permulaan atau mekanik. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar membaca. Membaca permulaan bersifat mekanis, yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Biasanya, membaca permulaan ini diajarkan kepada anak SD kelas rendah, seperti anak kelas 1 sampai dengan kelas 3. Membaca permulaan mencakup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, pengenalan hubungan atau korespondensi, pola ejaan, dan bunyi. Maksudnya yaitu kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Dan biasanya dalam membaca permulaan,
kecepatan membaca relatif lebih lambat. Yang kedua yaitu membaca pemahaman atau lanjut. Membaca pemahaman adalah membaca secara kognitif, artinya membaca untuk memahami. Biasanya membaca pemahaman ini diajarkan pada anak kelas 4 SD ke atas. Dalam membaca pemahaman, si pembaca dituntut untuk mampu memahami isi bacaan. Oleh sebab itu, setelah membaca teks, pembaca dapat menyampaikan hasil pemahamannya melalui bentuk rangkuman dan bisa disampaikan secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya yaitu pemahaman membaca dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pemahaman literal. Artinya, pembaca hanya memahami makna apa adanya, sesuai dengan makna simbol-simbol bahasa yang ada dalam bacaan. Yang kedua yaitu pemahaman interpretatif. Pada tingkat ini, pembaca sudah mampu menangkap pesan secara tersirat. Artinya, pembaca juga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga yaitu pemahaman kritis. Artinya, pembaca mengetahui persis akan kebenaran atau kesalahan isi wacana berdasarkan pengetahuan dan data-data yang dimilikinya. Pembaca pada tingkat ini sudah mampu membuat kritik suatu bacaan atau sebuah buku. Yang terakhir yaitu pemahaman kreatif. Pembaca tingkat ini memiliki pemahaman lebih tinggi dari 3 tingkat sebelumnya. Setelah selesai membaca, pembaca mencoba untuk bereksperimen membuat sesuatu yang baru berdasarkan isi bacaan. Dari wacana tersebut, pembaca dapat membuat aransemen musik yang menurutnya dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dalam kesastraan atau bersastra. D. Jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca dibedakan menjadi 2 macam, yaitu membaca yang bersuara dan membaca yang tidak bersuara atau dalam hati. Yang pertama, membaca yang bersuara, yaitu suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama orang lain. Jenis membaca bersuara antara lain: A. Membaca nyaring dan keras, yaitu suatu kegiatan membaca yang dilakukan dengan keras. Dalam buku petunjuk guru bahasa Indonesia disebut membacakan. Membacakan berarti membaca untuk orang lain atau pendengar guna menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan penulis atau pengarangnya. Membaca nyaring ini biasanya dilakukan oleh guru, penyiar TV, penyiar radio, dan lain-lain. B. Membaca teknik. Membaca teknik biasanya disebut membaca lancar. Dalam bahasa teknik, harus memperhatikan cara atau teknik membaca yang meliputi: 1. Cara mengucapkan bunyi bahasa meliputi kedudukan mulut, lidah, dan gigi. Yang kedua, cara menerapkan tekanan kata, tekanan kalimat, dan fungsi tanda-tanda baca sehingga menimbulkan informasi yang teratur. Yang ketiga, kecepatan mata yang tinggi dan pandangan mata yang jauh. C. Membaca indah. Membaca indah hampir sama dengan membaca teknik, yaitu membaca dengan memperlihatkan teknik membaca, terutama lagu, ucapan, dan mimik pembaca sejak dalam apresiasi sastra. Yang kedua, membaca yang tidak bersuara atau dalam hati, yaitu aktivitas membaca yang mengandalkan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Jenis membaca ini biasa disebut membaca dalam hati, yang mencangkup: A. Membaca teliti. Membaca teliti yaitu membaca yang menuntut suatu pemutaran atau pembalikan pendidikan yang menyeluruh. B. Membaca pemahaman. Membaca pemahaman yaitu membaca yang menekankannya diarahkan pada keterampilan memahami dan menguasai isi bacaan. Jenis membaca inilah yang biasanya digunakan. Membaca ide, yaitu membaca dengan maksud mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan.
Membaca kritis. Membaca kritis yaitu membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang D. Membaca telaah. Membaca telaah bahasa mencangkup dua hal, yaitu yang pertama, membaca bahasa asing, yaitu kegiatan membaca yang bertujuan utamanya adalah memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata. Yang kedua, membaca sastra, yaitu membaca yang mencerminkan pada karya sastra dari kesenian, keharmonisan antara bentuk dan keindahan isi. Membaca skimming. Membaca skimming atau membaca sekilas adalah cara membaca yang hanya untuk mendapatkan ide pokok. F. Membaca cepat. Membaca cepat adalah keterampilan memilih isi bahan yang harus dibaca sesuai dengan tujuan kita, yang ada relevansinya dengan kita, tanpa membuang-buang waktu untuk menekuni bagian-bagian lain yang tidak kita perlukan. Ada 5 metode strategi membaca di kelas rendah sekolah dasar. Yang pertama, metode EJA. Pembelajaran membaca dan menulis permulaan dengan metode ini melalui pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabet. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, huruf A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Yang kedua yaitu proses pembelajaran metode bunyi. Proses pembelajaran membaca permulaan dapat dimulai dengan proses pembelajaran sistem pelafalan abjad atau huruf. Sebagai contoh, huruf B dilafalkan B, huruf D dilafalkan D, huruf E dilafalkan seperti pelafalan pepet di kata benar, keras, pedas, lemah, dan G dilafalkan G. Demikian, kata nani dieja menjadi N-ana, N ini dibaca nani. Metode ini sebenarnya merupakan bagian dari metode EJA. Prinsip dasar dan proses pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan metode EJA. Ketiga, metode suku kata. Pada metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, ka, ki, ku, ke, ko, dan seterusnya. Suku-suku kata tersebut kemudian dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna. Yang keempat, metode global. Sebagian orang mengistilahkan metode ini sebagai metode kalimat. Dikatakan demikian karena alur proses pembelajarannya yang diperlihatkan melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global. Untuk membantu pengenalan kalimat, biasanya digunakan gambar. Di bawah gambar dituliskan apa maksud dari gambar tersebut. Kelima yaitu metode SAS. SAS merupakan singkatan dari struktural analitik sintetik. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Pembelajaran dengan metode ini mengawali pembelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Mula-mula anak disuguhi sebuah struktur yang memberi makna lengkap, yakni struktur kalimat. Hal ini dimaksud untuk membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri anak.
Strategi membaca di kelas tinggi sekolah dasar. Ausubel tahun 1977 menyarankan penggunaan interaksi aktif antara guru dengan siswa yang disebut belajar verbal yang bermakna atau meaningful verbal learning, atau juga disingkat belajar bermakna. Model Ausubel ini mengutamakan penalaran yang logis. Pembelajaran bermakna dari Ausubel menitik beratkan interaksi verbal yang dinamis antara guru dengan siswa. Guru memulai dengan suatu pemandu awal, kemudian ke bagian-bagian pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan serangkaian langkah yang digunakan guru untuk mengajar dengan ekspositori. Strategi pembelajaran membaca di kelas tinggi dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, diskusi. Diskusi sebagai pengaruh dan pengarahan sebelum siswa melaksanakan kegiatan membaca. Yang kedua, mengajak siswa melakukan percobaan. Untuk menemukan konsep-konsep gemar membaca, hal itu harus dilakukan. Dan yang ketiga, mengajak siswa untuk berpikir kritis. Melalui kegiatan menyenangkan yang berkaitan tentunya dengan membaca. Yang keempat, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, yang mengarah pada kegiatan yang dilakukan siswa, yang kemudian dirumuskan sehingga akan membuat siswa menulis sekaligus membaca. Yang kelima, meningkatkan rasa ingin tahu pada siswa, agar siswa menjadi gemar mencari informasi dengan membaca baik secara elektronik maupun cetak. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan media sosial. Hal ini juga dapat dilakukan dalam pembelajaran membaca bagi siswa. Materi selanjutnya adalah media pembelajaran membaca. Media yang sesuai untuk pembelajaran membaca antara lain yang pertama, media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Jenis media yang tergolong ke dalam media visual yaitu film, slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Contohnya yaitu membaca tabel, grafik, denah, dan bahkan. Media yang kedua adalah media audiovisual, yaitu jenis media yang mengandung unsur suara dan gambar yang bisa dilihat. Misalnya, rekaman video, berbagai ukuran film, dan slide suara. Contohnya yaitu membaca cepat teks dalam film asing. Media yang ketiga adalah media cetak. Contoh media cetak antara lain buku, modul, bahan ajar mandiri, buku bacaan sastra, majalah, dan surat kabar. Contohnya yaitu membaca pemahaman wacana sastra dan membaca kritis wacana non-sastra. Media selanjutnya adalah media berbasis lingkungan, yaitu media yang berada di lingkungan sekitar siswa seperti lingkungan sekolah, perpustakaan, pasar tradisional, dan tempat wisata. Contohnya yaitu menggunakan berbagai barang bekas, misalnya bungkus mie, bungkus obat, daftar harga dari supermarket yang dimanfaatkan untuk kegiatan membaca dan menemukan informasi penting dari berbagai barang bekas tersebut. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi sebelumnya adalah membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit dalam memahami makna tulisan yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya, serta menarik kesimpulan dengan tujuan memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis.
Kesimpulan yang kedua adalah tujuan membaca yang paling utama adalah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki pembaca. Yang ketiga, membaca memiliki dua tahapan, yaitu membaca permulaan atau membaca mekanik dan membaca lanjut atau membaca pemahaman. Yang keempat, jenis-jenis membaca dapat dibedakan menjadi dua, yaitu membaca yang bersuara dan membaca yang tidak bersuara. Yang kelima, strategi membaca di kelas rendah sekolah dasar dapat menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode eja, metode bunyi, metode suku kata, metode global, dan metode SAS. Yang keenam adalah strategi membaca di kelas tinggi sekolah dasar, diantaranya dapat diawali dengan adanya kegiatan diskusi, kegiatan percobaan, dan mengadakan kegiatan yang menyenangkan berkaitan dengan kegiatan membaca.